Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Arsika Cipta Pelangi dari SI 4103. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu lesson 7 mengenai background task. Di sini ada 3 pembelajaran. Untuk yang pertama itu async task, kedua async task and async task loader, dan yang terakhir itu ada broadcast receiver. Nah, untuk bagian pertama ini, jadi aku jelaskan terlebih dahulu. Thread ini adalah jalur eksekusi independen dalam suatu program yang sedang berjalan. Ketika program Android itu diluncurkan atau di-launch, sistem akan membuat main thread, di mana disebut juga sebagai UI thread. Nah, UI thread ini menggambarkan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan komponen dari Android UI Toolkit. Nah, terkadang aplikasi perlu melakukan tugas yang membutuhkan banyak sumber daya seperti mengunduh file, membuat query basis data, memainkan media, atau perhitungan yang kompleks. Nah, jenis pekerjaan intensif ini dapat memblokir UI thread sehingga aplikasi tidak menanggapi user input dan atau tidak menggambarkannya di layar. Nah, pengguna ini akan merasa frustasi dan menghapus aplikasi kita. Agar kita memiliki pengalaman pengguna atau UX yang berjalan dengan lancar, Android Framework menyediakan kelas yang membantu disebut dengan async task, yaitu membantu dalam proses pekerjaan dari UI thread. Nah, dengan menggunakan async task, kita memindahkan pemrosesan intensif ke thread yang terpisah, yang berarti bahwa UI thread dapat tetap responsif seperti itu. Untuk bagian app overview-nya, di sini kita akan membuat aplikasi yang terdapat satu text view dan juga satu button seperti ini. Jadi ketika user melakukan klik pada button, aplikasi kita tertidur dalam jumlah waktu yang random dan dia akan menampilkan sebuah pesan di text view ketika dia bangun. Nah, ini adalah contoh gambaran aplikasinya. Untuk task pertama ini kita akan set up simple async task project. Nah, bagian pertama ini kita akan membuat project baru dan layoutnya. Bagian ini kita pilih yang empty. Untuk name-nya kita tuliskan simple async task. Terus selanjutnya kita klik finish. Oke, setelah membuat project, kita lihat ke bagian layoutnya. Nah, di sini kita tambahkan Android layout margin. Kita tuliskan di sini 16 dp. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di teks ini, kita ubah word ini jadi diri. Terus seperti ini, terus kita alt enter untuk ekstrak screenshot-nya. Nah, di sini kita beri nama start. Nah, seperti ini, terus kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita akan menambahkan ID-nya. Untuk ID-nya itu text view 1 seperti ini. Nah, kalau sudah, kita juga tambahkan untuk text size-nya yaitu 24 sp. Terus kita hapus pada bagian yang constraint right off sama top off-nya. Terus di bawah sini kita akan menambahkan button. Untuk bagian layout width-nya kita tuliskan wrap content, dan kalau untuk height-nya juga wrap content. Terus kita tambahkan untuk ID-nya, kita tuliskan button. Terus kita juga tambahkan untuk teksnya start task. Kita alt enter juga untuk ekstrak screenshot-nya, lalu OK. Kita tambahkan untuk on click-nya.
Terus kita tambahkan lagi layoutnya. Ini untuk constraint start to start off. Terus yang satunya lagi untuk yang tab. Terus di sini kita tuliskan button. Nah, di sini kita ubah menjadi ini ya, terus lagi slash. Nah, seperti ini. Terus kita juga tambahin layout margin top-nya. Kita tuliskan 24 pip. Nah, di sini kita coba alt enter, kita buat metode dynamic activity seperti ini. Kita cek kembali. Nah, di bagian sini kita ubah, tadi ada kesalahan, di sini kita ubah menjadi start dan ini start off. Terus kalau di bagian yang ini kita ganti jadi top. Jadinya seperti ini. Kita lanjutkan ke task 2, yaitu membuat async task subclass. Nah, async task ini adalah abstrak class yang berarti kita harus mensubclassnya untuk menggunakannya. Contoh ini, async task melakukan simple background task di mana ia tertidur dalam jumlah waktu yang random. Dalam aplikasi nyata, tugas latar belakang atau background task dapat melakukan semua jenis pekerjaan, yaitu pencarian database dan menghubungkan internet dan lain-lain. Async task subclass memiliki metode berikut untuk melakukan pengerjaan dari main thread. Yang pertama ada on pre-execute, do in background, on progress update, dan yang terakhir ada on post execute. Nah, untuk bagian pertama ini kita melakukan subclass pada async task. Untuk langkahnya kita akan membuat Java class baru dengan nama simple async task. Nah, di sini kita akan lakukan extends, itu async task. Terus tuliskan void string. Oke, jadi bagian ini kita alt enter. Di sini kita akan implement metodenya. Nah, kita klik OK. Di atas ini kita tambahkan variabel yaitu private quick reference. Terus kita di text view, tuliskan m text view. Nah, seperti ini. Terus kita akan implement konstruktor untuk async task-nya. Jadi kita tuliskan simple async task text view tuliskan m text view sama dengan new, tuliskan di sini quick reference, terus status TV. Tak lupa kita tutup dengan titik koma. Nah, di sini tadi kita implement konstruktor untuk async task di mana text view sebagai parameter dan membuat new
quick reference untuk text view-nya. Selanjutnya kita lanjutkan yang tahap kedua, ini adalah implement do in background. Untuk langkahnya kita akan tambahkan di dalam sini yaitu kode untuk generate random integer antara 0 sampai 10. Jadi kita tuliskan random sama dengan new random integer n sama dengan oh iya, pada bagian ini kita hapus juga. Nah, kalau sudah, kita akan membuat try catch. Jadi pada bagian ini kita tuliskan try seperti ini. Terus di bawah sini kita catch. Kita pilih yang interrupt exception. Tambahkan e. Terus di sini kita tulis e.print stop print. Nah, seperti ini. Nah, jadi try catch ini digunakan untuk membuat thread sleep pada kurun waktu yang random. Selanjutnya pada bagian ini kita akan return string resultnya. Jadi kita tuliskan return awake. Terus kita plus s plus nah, seperti ini. Untuk langkah ketiganya yaitu implement on post execute. Jadi caranya kita klik Ctrl O dan kita pilih yang bagian on post execute. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian ini kita ubah jadi result. Terus pada bagian bawah ini sepertinya kita hapus dan kita tuliskan mTextView.getSetTextResult. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini tuh melakukan sesuatu dengan menghasilkan pada UI thread yaitu update text view-nya. Selanjutnya kita lanjutkan ke task 3 yaitu implement final step. Untuk bagian pertama ini yaitu mengimplementasikan metode yang memulai async-task. Jadi caranya itu kita ke main activity dan untuk pertama itu kita membuat variabelnya. Jadi pada bagian sini di kelas main activity kita tuliskan private text view. Nah, ini variabel untuk text view-nya, text view. Terus kalau sudah kita ke metode onCreate, di sini kita akan tambahkan mTextView sama dengan findViewById r.id.textview1 di koma. Nah, terus kalau udah kita ke bagian start task, di sini kita tambahkan juga mTextView.setText r.string.mapping. Klik Alt Enter. Kita pilih yang create string value result mapping. Terus kita tuliskan mapping. Oke. Kalau sudah, kita akan tambahkan di bawah sini new simple class mTextView.execute.
execute. Nah, di sini terdapat error di mana ini tidak terbaca simpel sintasnya. Ini ada kesalahan karena tadi aku salah dalam membuat file Java, malah di sini seharusnya di dalam sini. Nah, aku coba benerin dulu ya. Nah, ini udah aku benerin, jadi yang di bagian sini aku hapus saja. Nah, sekarang udah nggak error lagi. Kalau dilihat kembali, tadi di main activity itu kita menambahkan ini, yaitu membuat variabel text view yang nantinya akan menampilkan hasilnya. Terus pada bagian ini kita menambahkan mTextView find view by ID dan add.id textview 1 di sini, yaitu jadi di sini itu inisialisasi mTextView-nya. Lalu kita juga menambahkan di bagian sini. Nah, di sini itu untuk yang pertama ini kita mengupdate text view-nya untuk menampilkan teks berupa mapping. Tadi juga kita udah extraction results-nya. Terus kita membuat ini. Nah, tadi di bagian ini kita membuat new simple syntax mTextView.execute. Di sini untuk menjalankan asyntasnya. Oke, baik, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu implement onSet instance state. Nah, sebelumnya kita coba jalankan dulu aplikasi kita. Nah, ini adalah hasil setelah kita run. Nah, kita coba lakukan klik pada button start task. Nah, dia akan melakukan mapping. Nah, di sini dia melakukan mapping selama 1000 milliseconds. Nah, kita lakukan lagi runnya, tapi pas dia mapping kita lakukan rotate orientation. Nah, jadinya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan constant key untuk current text-nya seperti ini. Kita copy saja. Nah, kita pastekan di bagian sini. Selanjutnya, kita akan melakukan override pada metode onSetInstanceState. Jadi kita ctrl O di sini. Kita cari onSetInstanceState. Nah, oke. Nah, di sini kita tambahkan outState.putString. Terus kita isikan di sini text underscore state, koma mTextView dot getText. Terus ini kita dot toString. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk save state pada text view-nya. Terus kalau sudah, kita akan menambahkan di method onCreate. Kita bikin sebuah pengkondisian if save instance state tidak sama dengan 0, maka mTextView.setText tuliskan save instance state .getString terus text underscore state. Nah, seperti ini. Di sini untuk restore text view jika terdapat save instance state. Nah, selanjutnya kita coba lihat pada bagian sini. Nah, di sini kita beri sama dengan 0. Terus kalau sudah, kita coba lakukan run kembali. Oke, jadi ini hasil runnya. Kita coba klik buttonnya. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kita coba lagi, terus kita rotate. Nah, ini masih mapping.
Nah, ini hasilnya. Jadi meskipun di rotate ke orientation lainnya, dia masih tetap sama. Kita lanjutkan ke pembelajaran kita yang kedua, yaitu async task dan async task loader. Nah, pada praktik kali ini kita menggunakan async task untuk menjalankan background task dan mendapatkan data dari internet menggunakan REST API yang sederhana. Kita menggunakan Google API Explorer untuk query dari Books API, terus mengimplementasikan query tersebut menggunakan async task dan menampilkan hasilnya di UI. Untuk bagian app overview-nya, di sini kita akan membuat aplikasi yang terdiri dari edit text dan juga button, di mana user mengisikan judul dari bukunya di edit text, dan ketika mengklik button, di sini ada button search books. Nah, di sini button ini mengeksekusi async task dari query Google Books API untuk mencari author dan title dari buku yang user cari. Nah, hasilnya itu nanti akan muncul di sini, teksnya di bawah button seperti ini. Oke, untuk task pertamanya ini yaitu explore Google Books API. Nah, kita menggunakan Google Books API itu untuk mencari informasi mengenai buku seperti author dari buku tersebut dan title-nya. Nah, bagian pertama ini kita akan melakukan send a book API request. Jadi kita coba buka link ini dulu. Nah, kalau sudah, kita buka yang Books API. Nah, pada bagian ini kita cari yang books.volume.list. Nah, yang ini kita klik. Di bagian sini kita isikan sebagai contoh, kita tuliskan Romeo. Terus kita scroll ke bawah, untuk marks resultnya kita isi 10, dan print type-nya kita pilih yang books. Nah, pada bagian ini kita off-kan. Terus kalau udah, kita klik execute. Kita lanjutkan ke task 2, yaitu create the Who Wrote It application, di mana kita akan melakukan setup layout pada aplikasi kita. Untuk bagian pertama ini kita akan membuat project dan user interface-nya. Jadi kita bikin dulu. Kita pilih yang empty, lalu next. Untuk bagian name-nya kita ganti menjadi Who Wrote It. Terus sudah, kita klik finish. Selanjutnya kita lihat pada bagian layout. Nah, kita ke bagian tab text. Nah, di sini kita akan menambahkan layout margin dan dengan 16 dp. Terus kita akan menghapus text view di sini. Kita akan menambahkan text view untuk layout width-nya itu match parent dan height-nya itu work content. Terus kita tambahkan untuk ID-nya. Tuliskan instruction. Terus kita tambahkan untuk teksnya instruction. Kita alt enter extraction research. Di sini kita beri nama instruction juga. Oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk text appearance-nya. Kita tuliskan, pilih yang ini, terus dot title. Nah, kalau sudah, tambahkan untuk layout start off-nya itu parent, sama yang top off-nya juga parent. Nah, seperti ini. Di bawah text view kita akan menambahkan edit text. Untuk layout width-nya itu match parent dan height-nya itu work content. Kita bikin untuk ID-nya. Kita tuliskan input. Kita isikan book input.
Terus tambahkan lagi untuk layout margin topnya yaitu 8 dp. Kita tuliskan untuk input type-nya yaitu text. Terus kalau hint-nya kita tuliskan input underscore hint. Kita alt enter untuk extract string results-nya. Kita oke. Seperti ini. Terus kita lanjutkan dengan layout constraint n. End to end of. Di sini kita isikan parent. Tambahkan lagi untuk layout yang bagian start to start off-nya itu adalah parent. Dan yang terakhir itu kita tambahkan untuk yang top to bottom off. Di sini kita ambil yang ID instructions. Nah, seperti ini. Di bawah edit text kita akan menambahkan sebuah button. Untuk layout width-nya itu warp content dan height-nya juga warp content. Kita tambahkan untuk ID-nya yaitu search button. Di bawah ID kita tambahkan untuk layout margin top yaitu 8 dp. Kita tambahkan lagi untuk teksnya itu button underscore text. Kita alt enter, extraction search, lalu kita oke. Untuk on click kita tuliskan search book. Kita alt enter, kita buat metode search book di main activity. Nah, seperti ini. Kita balik lagi dan kita tambahkan untuk bagian app layout yang constraint start to start off-nya itu adalah parent. Sama yang untuk top to bottom kita bikin ID-nya untuk book input. Nah, seperti ini. Di bawah button kita akan menambahkan text view. Untuk layout width-nya itu warp content dan height-nya juga warp content. Terus kita bikin untuk ID-nya title text seperti ini. Terus kita bikin lagi untuk layout margin top-nya itu adalah 16 dp. Terus kita bikin yang text appearance. Kita pilih yang headline. Di bawah ini kita tambahkan untuk layout constraint yang start to start off. Kita pilih parent. Di bawahnya kita akan tambahkan layout untuk top to bottom yang search button. Nah, seperti ini. Di bawah text view lagi kita buat text view. Untuk layout width-nya warp content dan height-nya juga warp content. Terus kita tambahkan untuk ID-nya outer text seperti ini. Di bawahnya kita tambahkan layout margin top yaitu 8 dp. Dan di bawahnya kita buat lagi untuk text appearance-nya itu kita pilih yang headline. Kalau sudah, kita tambahkan lagi untuk yang layout constraint start to start off-nya itu parent. Dan yang terakhir ini layout constraint top to bottom. Nah, di sini kita tuliskan title text. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke values bagian string.xml. Nah, di bagian instructor kita ganti enter a book name to find out who wrote the book. Nah, seperti ini. Untuk yang input hint itu kita tuliskan book title. Terus kalau yang si button text-nya ini kita ganti jadi search book.
Nah, seperti ini. Kita lihat ke tab desain. Nah, ini udah rapi seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian get user input. Jadi dari Querybox API kita membutuhkan get user input dari edit text. Jadi untuk caranya kita ke main activity. Di bagian atas ini kita tuliskan private edit text book input, terus tambahin lagi edit text, tambahin lagi untuk text view-nya title text, terus tambahin lagi untuk text view-nya juga outer text. Jadi ini kita membuat variabel untuk edit text view. Selanjutnya kita akan inisialisasi variabel di method onCreate seperti ini. Di bawah ini kita tuliskan mBookInput sama dengan edit text find view by id add.id. Nah, id-nya ini adalah book input yang tadi kita buat. Terus kita tambahkan title text sama dengan text view find view by id add.id. Nah, ini kita pilih yang title text. Terus yang terakhir itu untuk authornya sama dengan text view find view by id. Nah, untuk id-nya itu author text titik koma. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu dalam metode search book kita akan mengambil teks dari edit text dan mengkonvertnya, mengkonvert teks tersebut menjadi string dan menetapkannya menjadi variabel. Jadi kita tuliskan string query string sama dengan mBookInput.get text, kita convert jadi to string titik koma. Nah, ini untuk mengambil search string dari from input field. Habis itu kita lihat lagi, selanjutnya kita akan membuat empty asyntax class. Oke, jadi kita coba, kita klik kanan, kita bikin Java class. Untuk name-nya kita tuliskan fetch book. Lalu kalau udah kita oke. Nah, di sini kita akan menambahkan extends tulis asyntax string, void, string. Terus kita alt enter, kita implement methodenya. Nah, seperti ini. Terus di bawah sini kita Ctrl O, terus kita pilih yang on post execute. Nah, yang ini. Selanjutnya, untuk menampilkan result pada text view object di main activity, kita harus memiliki akses untuk text view di dalam asyntax. Nah, kita membuat weak reference variable untuk mereferensikan kedua text view dan menampilkan resultnya. Jadi kita tambahkan di bagian atas ini private weak reference. Nah, kita tuliskan text view, terus title text, koma, terus kita buat kembali untuk yang author textnya. Terus kita akan membuat konstruktor untuk Facebook kelasnya di mana berisikan text view dari main activity dan menginisialisasikan variabel di konstruktor tersebut. Oke, jadi pada bagian ini kita tuliskan public Facebook, kita tulis text view, text view author
text. Di sebelum sini kita tulis title. Di sini kita isikan this dot title text sama dengan new with reference. Nah, di sini kita isikan title text. Kita lakukan hal yang sama untuk auto text. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat network utils class dan membangun URI. Untuk caranya itu kita akan membuat Java class baru yang bernamakan network utils seperti ini. Kita coba. Sini kita tuliskan network utils. Nah, seperti ini. Terus kita klik OK. Kalau sudah, di dalam sini kita tuliskan private static final string log underscore tag sama dengan network utils dot class dot get simple name. Nah, seperti ini. Jadi ini buat logging dengan membuat log tag variabel dengan nama kelasnya. Selanjutnya kita akan membuat metode statik dengan nama getBookInfo. Oke, untuk langkahnya di bawah sini kita tambahkan static string getBookInfo dalamnya kita tuliskan string query string seperti ini. Untuk selanjutnya, di dalam metode getBookInfo ini kita akan membuat local variables, di mana variabel tersebut kita gunakan untuk mengkoneksikan dengan internet, membaca data yang masuk dan juga holding response string-nya. Nah, kita tuliskan di sini http URL connection, terus kita tulis URL connection sama dengan 0, terus buffer reader sama dengan 0, terus string book JSON string sama dengan 0, Nah, di bawah sini kita tambahkan return book JSON string. Nah, ini kita hiraukan dulu saja. Masih error, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan try catch dan finally block di dalam metode getBookInfo. Jadi di sini kita tuliskan try, terus kita tulis di sini catch, dan yang di bawah sini tulis final. Nah, di dalam sini kita tuliskan IO exceptions terus tambah ini, terus dot print structures seperti ini. Untuk selanjutnya itu kita akan membuat member konstan di pada bagian atas network utils class, di bawahnya log tag konstan. Nah, kayak gini. Di sini ada untuk base URL untuk books API, ada parameter untuk melakukan search stringnya, terus ada parameter untuk membatasi hasil dari searchnya, dan juga parameter untuk melakukan filter dari print type-nya. Ini kita coba kopikan saja. Kita pastikan di sini. Kita lanjutkan. Nah, di dalam metode getBookInfo ini kita akan membuat request URI di dalam try blocknya itu seperti ini. Kita coba. Kita tuliskan URI sama dengan URI.answer book base URL
bawah sini kita tambahkan lagi dot append query parameter, kita isi query yang ini, koma query string, terus kita tambahkan lagi dot append query parameter, ditulis max resultnya, terus kita isikan max resultnya itu 10, terus tambahkan lagi append query parameter, terus di dalam sini kita tuliskan print type. Nah, di sini kita isikan book ini. Terakhir kita tambahkan build, terus jangan lupa titik koma. Nah, seperti ini. Jangan lupa di bawah sini kita akan menambahkan URL request URL sama dengan new URL, terisikan build URI.toString, nah ini fungsinya itu untuk mengconvert URI menjadi URL. Kita lanjutkan, yaitu kita akan membuat request, di mana API request itu menggunakan HTTP URL connection class dengan kombinasi input stream, buffer reader, dan juga string buffer untuk mendapatkan respon JSON dari website. Nah, jika proses gagal, input stream atau string buffernya itu kosong, maka request akan return null atau menandakan bahwa permintaan itu gagal. Untuk langkahnya itu di dalam try block yang ada di getBookInfo method itu, kita akan membuka URL connection dan membuat request seperti ini. Kita coba untuk langkahnya. Kita lihat lagi ke bagian sini, oh ini kelebihan, kita hapus. Nah, di dalam try block ini kita akan menambahkan URL connection sama dengan HTTP URL connection, terus kita tuliskan request URL .open connection. Terus di bawahnya kita tambahkan URL connection .set request method, kita isikan get seperti ini. Dan yang terakhir kita tambahkan URL connection .connect seperti ini. Di bagian ini kita akan setup respon dari connection menggunakan input stream, buffer reader, dan juga stream builder. Nah, kita coba. Di bawah sini kita tambahkan input stream sama dengan URL connection .get input stream, ini untuk mengambil input streamnya. Jangan lupa kita tambahkan titik koma. Nah, di bawahnya kita tuliskan reader sama dengan new buffer reader, new input stream reader, isikan input stream. Jangan lupa titik koma. Nah, ini digunakan untuk membuat buffer reader dari input streamnya. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan string builder untuk hold si incoming response-nya. Kita tuliskan string builder sama dengan new string builder titik koma. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membaca input line by line ke dalam string seperti ini. Kita coba lakukan di bawah sini. Kita tuliskan string line, while line sama dengan reader .readLine. Terus kita tulis di sini tidak sama dengan null, maka builder.append isikan line titik koma, terus tambah lagi builder.append /n. Nah, titik koma seperti ini. Nah, ini itu untuk menambahkan current line ke dalam string. Jadi selanjutnya itu kita akan membuat sebuah pengkondisian di mana untuk mengecek string untuk melihat apakah masih ada respon konten, dan return null untuk jika responnya itu kosong. Nah, jadi kita tambahkan seperti ini. Kita tuliskan if builder.length
sama dengan 0, terus return 0, titik koma. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan convert string builder object menjadi string dan kita taruh di book JSON string variable. Book JSON string sama dengan builder.toString. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan di bagian finally block itu untuk menutup koneksi dan juga buffer reader-nya seperti ini. Jadi kita coba, kita tuliskan if URL connection tidak sama dengan 0. Nah, dalam sini tambahkan URL connection .disconnect karena kita ingin menutup koneksinya. Terus di bawah sini kita tambahkan if reader tidak sama dengan 0, kita try reader.close. Nah, ini untuk menutupnya. Terus kita tambahkan catch exception e. Nah, tambahkan e.print struct trace seperti ini. Untuk bagian akhir ini kita akan menuliskan final JSON response itu pada log. Jadi kita tuliskan log.d log tag underscore tag maksudnya. Terus kita tuliskan book JSON string. Titik koma. Untuk selanjutnya, pada bagian Facebook class itu kita akan memodifikasi di bagian in background, kita akan menambahkan return seperti ini. Jadi kita coba lihat pada bagian Facebook.java ini. Oke, jadi pada bagian ini kita hapus terlebih dahulu returnnya, kita ubah menjadi return networkutils.getBookInfo. Kita tuliskan strings 0. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke main activity. Di main activity di bagian akhir sini kita akan menambahkan line untuk mengakhiri search book metodenya. Jadi untuk langkahnya itu kita tambahkan new pagebook, kita isikan m title text, m author text, terus kita .execute. Nah, di sini kita tuliskan query string titik koma. Nah, kalau sudah, kita lihat kembali. Di sini kita akan melakukan run aplikasi kita dan melakukan execute pada search-nya. Nah, nantinya itu dia akan error atau aplikasi kita akan mengalami crash. Dan kita lihat pada logcat-nya itu untuk kita lihat bahwa ada tulisan cause by seperti ini. Jadi kita coba terlebih dahulu. Ini adalah hasil setelah kita run. Kita coba lakukan run. Misalnya kita cari buku Romeo and Juliet. Terus kita klik button search book. Nah, aplikasi kita akan crash seperti ini. Kita lihat pada bagian locate. Kita cari cause by-nya. Nah, di sini terdapat cause by seperti ini. Nah, ini berarti kesalahan ini menunjukkan bahwa kita belum memasukkan izin untuk mengakses internet di manifest Android kita. Nah, untuk menyambungkan ke internet menimbulkan masalah keamanan kan. Nah, itulah sebabnya aplikasi tidak memiliki konektivitas secara default. Nah, nanti selanjutnya kita akan memperbaiki dengan menambahkan izin internet ke manifestnya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menambahkan internet permission-nya atau izin untuk mengakses internetnya di Android manifest.xml. Kita lakukan copy terlebih dahulu pada bagian ini. Terus kita ke bagian manifest, kita pilih Android manifest. Kita akan taruh yang tadi kita copy itu di atas application atau sebelum application. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lihat kembali. Di sini kita akan melakukan run aplikasi sekali lagi. Dan kita lihat di locate pada view log-nya itu. Nah, kita coba saja. Kita tunggu beberapa saat ya.
Ini adalah hasilannya. Kita coba tuliskan Romeo and Juliet, terus kita search book. Nah, ini aplikasinya sudah tidak crash lagi. Kita lihat ke bagian locate. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi si query-nya itu sudah berjalan dengan benar, dan JSON string result itu print di lognya, seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian yang terakhir ini, yaitu parse JSON string, dimana kita sudah memiliki JSON respon pada query kita, dan kita harus menguraikan hasilnya itu dan extract information tersebut, dan kita tampilkan di aplikasi UI kita. Nah, untuk langkahnya itu kita pada bagian Facebook class itu di bagian on post execute kita akan menambahkan try catch block seperti ini. Jadi untuk langkahnya itu kita ke bagian facebook.java class. Nah, terus di dalam sini metode on post execute kita tambahkan try. Terus kita tuliskan catch JSON exception. Tuliskan i.print_trace seperti ini. Terus di dalam bagian try block ini kita tuliskan JSON object. JSON object sama dengan new JSON object s koma. Nah, seperti ini. Ini itu untuk mengkonvert si responnya itu ke JSON object. Selanjutnya kita tambahkan lagi JSON array. Items array sama dengan JSON object dot get JSON array, tuliskan items, koma. Ini berfungsi untuk mengambil JSON array dari books item. Untuk selanjutnya yaitu kita inisialisasi variabel menggunakan parsing loop seperti ini. Jadi di bagian sini kita tambahkan integer i sama dengan 0, koma, terus tuliskan string title, tulis 0, koma, string authors sama dengan 0, koma. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu iterasi melalui array items array. Jadi kita periksa untuk setiap buku dari title dan author information itu dengan menggunakan loop, di mana setiap loop itu menguji dan melihat apakah penulis dan judul dapat ditemukan, dan jika iya maka dia akan exit loop. Nah, dengan cara ini hanya entry dengan judul dan penulis yang akan ditampilkan. Nah, langsung saja kita coba. Oke, jadi pada bagian bawah sini kita tuliskan while i kurang dari items array dot length, terus kita tambahkan dan authors sama dengan 0, terus tambahkan lagi dan title karena sama dengan 0. Selanjutnya itu di bawah sini itu kita akan mengambil current item information-nya. Jadi kita tuliskan JSON object book sama dengan items array dot get JSON object, terus i titik koma, terus kita tambahkan lagi JSON object volume info sama dengan book dot get JSON object, kita isikan volume info. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan try, kita tuliskan title sama dengan volume info dot get string, kita isikan di sini title, koma, terus di bawah sini kita tuliskan authors sama dengan volume info dot get string, kita isikan authors.
sama. Terus kita tambahkan di sini catch lagi. Kita tambahkan exception. Terus kita isikan di sini itu print phrase seperti ini. Terus di bawah sini kita tambahkan i++, koma. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan ke next itemnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jika respon yang cocok itu ditemukan, kita akan melakukan update pada UI dengan respon tersebut. Karena referensi ke objek text view adalah objek Wix reference, nah kita harus melakukan dereferensi menggunakan metode get seperti ini. Oke, untuk langkahnya itu kita tambahkan di bagian sini, kita tuliskan if title tidak sama dengan null dan authors tidak sama dengan null, maka mTitle text kita ambil get, terus kita set text untuk penampilannya di UI, kita tuliskan title, tuliskan lagi mAuthor text get set text, kita tuliskan authors. Nah, seperti ini. Nah, jika loopnya itu berhenti dan hasilnya tuh, nah untuk selanjutnya, jika loop telah berhenti dan hasilnya tidak memiliki item dengan judul dan penulis yang valid, maka kita akan mengatur si judul teksnya itu menjadi no result. Nah, kita atur dulu di string results-nya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita untuk caranya itu kita tambahkan di sini else, terus kita tuliskan mTitle text dot get set text. Nah, setnya ini kita ambil dari string dot no result. Enter, kita buat dulu. Seperti ini. Terus kita tuliskan yang untuk author text itu kita kosongkan saja, jadi tuliskan set text-nya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan kembali. Jadi di bagian page block yang terakhir itu kita akan mencetak error pada lognya. Jadi kita set title text-nya itu dengan no result yang dari string results-nya, dan kalau bagian author itu dengan kita clear aja. Jadi seperti ini. Kita coba. Pada bagian ini kita hapus terlebih dahulu. Terus kita tulis mTitle text dot get dot set text dot string dot result. Terus yang bawahnya mAuthor text dot get dot set text. Terus kita taruh lagi yang tadi print trace. Nah, seperti ini. Terus kita lihat lagi ke bagian string.xml. Nah, di sini kita ubah coba menjadi no result found. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke task 3, yaitu implement UI best practice, di mana kita sudah memiliki fungsi aplikasi yaitu menggunakan Books API untuk mengeksekusi dari pencarian buku. Nah, bagaimanapun juga ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kita harapkan, yaitu yang pertama ketika kita melakukan klik pada search book, button search book, keyboard itu tidak hilang. Nah, pengguna juga tidak memiliki indikasi bahwa permintaan tersebut sedang dieksekusi. Selanjutnya, kalau tidak terdapat koneksi jaringan atau fieldnya itu empty, aplikasi terus mencoba untuk menanyakan API, dan kalaupun gagal, dia tuh UI-nya belum terupdate dengan benar. Nah, yang ketiga itu kalau kita rotate screen-nya pas selama query-nya berlangsung, si async-tasnya itu terputus dari aktivitinya dan tidak mengupdate UI dengan result-nya. Nah, di sini kita akan fix dua dari masalah yang ada. Untuk yang pertama ini kita akan hide keyboard dan update text screen-nya.
Untuk langkahnya di bagian bawah sini kita akan menambahkan baris kode yang dimana kode tersebut untuk menyembunyikan keyboard ketika si user mengklik buttonnya. Jadi kita tuliskan input method manager sama terus input manager sama dengan input method manager, terus kita tambahkan get system service, kita isikan konteks dot input method service titik koma, terus di bawah sini kita kasih if input manager tidak sama dengan 0, nah maka input manager dot hide soft input from window, tuliskan view dot get window token di koma, terus kita tambahin koma input method manager dot hide not always, terus kita tutup sini koma, di sini kita hapus. Nah seperti ini. Selanjutnya di bawah dari new Facebook yang tadi itu kita akan menambahkan baris kode seperti ini, dimana untuk merubah title text view dan menjadi loading message, dan kita clear author text view-nya. Nah, nanti kita juga menambahkan loading resource-nya pada string.xml. Jadi kita tuliskan di bawah sini m author text set text. Nah ini kita clear saja. Terus yang di bawah sini kita tambahkan untuk m title text dot set text, kita isikan add.string dot loading. Nah, kita coba alt enter, kita buat namanya itu loading. Nah, seperti ini, lalu oke. Terus kita coba lihat di sini. Nah ini sudah terbuat. Kita lihat kembali untuk selanjutnya, yaitu kita memanage network state dan empty search field case. Nah, jadi kapanpun aplikasi kita menggunakan jaringan, kita perlu menangani kemungkinan koneksi jaringan tidak tersedia. Sebelum mencoba menyambungkan ke jaringan, aplikasi kita harus memeriksa keadaan koneksi jaringan. Nah, selain itu juga kita tidak seharusnya aplikasi kita tidak mencoba untuk meminta API buku jika pengguna belum memasukkan string query-nya. Jadi untuk langkahnya itu di bagian method search books kita menggunakan connectivity manager dan network info pass untuk mengecek network connection-nya. Jadi kita coba saja ke bagian sini. Jadi di dalam sini kita tambahkan connectivity manager, kita tuliskan seperti ini sama dengan manager get system service text connectivity di koma, terus kita tuliskan network info sama dengan 0, koma, kita tekan alt enter, terus kita tambahkan if sama dengan 0. Selanjutnya di bawah sini kita tuliskan network info sama dengan manager.get activate network info titik koma. Nah seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan tes seputar panggilan Facebook task dan mengupdate atau pembaruan dari text view untuk memastikan bahwa jaringan atau koneksi jaringan ada dan jaringan terhubung dan
juga string query tersedia. Nah, jadi kita coba di bagian sini, di bawah sini, kita tambahkan if network info tidak sama dengan 0 dan network info that is connected. Terus kita tambahkan dan query string dot length tidak sama dengan 0, maka ini tutup kurangnya kita pindahkan ke bagian bawah. Nah, jadinya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan else block pada tes. Tadi kan udah ada if-nya. Nah, di else block ini kita mengupdate UI dengan no system dan juga no network. Jadi kita coba untuk membuatnya dan kita akan menambahkan di bagian string.xml berupa no system dan juga no network seperti ini. Jadi kita tambahkan di bagian sini else. Ini kita isikan if query string dot length sama dengan 0, maka mAutoText dot setText clear dan mTitleText dot setText r dot string dot null underscore search term. Nah, kita klik Alt Enter, kita buat. Nah, di sini kita tuliskan please enter search term. Oke. Terus di bagian bawah sini kita tambahkan else lagi. mAutoText dot setText kita clear. mTitleText dot setText r dot string dot non-network. Enter, kita buat please check your network connection and try again. Nah, kita lihat di string.xml-nya. Nah, ini sudah terbuat seperti ini. Kita beralih ke task 4, yaitu mengenai migrate to asyntax loader. Jadi pada task 4 ini kita akan belajar mengenai bagaimana menggunakan asyntax loader daripada asyntax untuk menjalankan Books API query. Untuk yang pertama ini kita akan membuat asyntax loader class, di mana kita akan membuat kelas bernamakan bookloader yang mengextend ke asyntax loader. Seperti ini. Jadi kita coba, kita beri nama bookloader. Lalu kalau sudah kita klik button OK. Untuk selanjutnya kita akan tambahkan extends di sini. Kita tuliskan asyntax loader. Nah, terus kita beri isi yaitu string. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik Alt Enter untuk implement semua metodenya. Lalu kita OK. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kalau kita lihat kembali di sini akan melakukan import. Jadi kita copy saja. Terus kita pastekan di sini. Nah, sebelumnya kita Alt Enter juga. Nah, terus seperti ini. Untuk bagian kedua yaitu implement required method seperti ini. Jadi kita coba lakukan override method untuk onStart loading. Jadi pada bagian ini kita tekan Ctrl O, kita pilih onStart loading yang ini. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat variabel dengan nama mQueryString. Jadi di sini kita tuliskan private string. Terus kita tulis mQueryString di koma seperti ini. Langkah selanjutnya di dalam metode onStartLoading ini kita akan memanggil forceLoad untuk memulai load in background method. Jadi kita tambahkan di
sini, bawah sini kita tulis for load. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan mengubah konstruktor untuk mengambil string sebagai argumen dan menetapkannya ke variabel mQueryString seperti ini. Kita lihat pada bagian ini. Nah, kita coba hapus dulu bagian publiknya. Terus kita tulis di sini mQueryString sama dengan queryString. Koma, ini kita coba kasih koma, tulis string queryString. Nah, seperti ini jadinya. Di bagian method load in background, kita akan replace return statement-nya menjadi network putus getBooksInfo dengan string query dan mengembalikan hasilnya. Seperti ini. Kita coba ubah return-nya menjadi return network utils.getBooksInfo. Terus dalamnya kita tambahkan mQueryString di koma seperti ini. Kita ke bagian ketiga yaitu modify main activity. Koneksi antara asynchronous loader dengan activity diimplementasikan dengan nama loader manager.loaderCallbacks interface. Nah, loader callbacks ini adalah seperangkat metode dalam activity yang dipanggil oleh loader manager ketika loader sedang dibuat dan ketika data telah selesai memuat dan juga ketika loader itu diatur ulang atau di-reset. Nah, loader callbacks itu mengambil hasil dari task dan meneruskannya ke activities UI. Nah, pada task ini kita akan implementasikan loader manager.loaderCallbacks interface di main activity untuk menangani hasil load in background asynchronous loader method. Jadi kita coba ke main activity. Pada bagian ini kita implement loader manager .loaderCallbacks seperti ini, terus kita isikan string. Kita alt enter, kita implement methods dan kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita lihat pada bagian ini adalah metode yang tadi kita implement, di mana yang pertama ada onCreateLoader. Di sini untuk instantiate loader kita. Terus ada onLoadFinish, di mana dipanggil saat task loadernya itu selesai. Nah, disinilah kita akan menambahkan baris kode untuk memperbarui UI dan dengan hasilnya. Terus ada onLoaderReset ini untuk membersihkan resource yang tersisa. Kita lanjutkan, jadi di bagian method searchbook ini kita akan replace si execute fetchbook-nya dengan reset loader seperti ini. Jadi kita coba lihat di bagian sini, ini kita hapus, kita ubah dengan bundle, query bundle sama dengan new bundle titik koma. Terus kita tuliskan query bundle dot put string, kita isikan query string koma query string, di bawahnya kita tambahkan get support loader manager dot restart loader isikan 0, query bundle, this 4 titik koma di akhir. Nah, seperti ini. Lanjutnya kita ke bagian 4 yaitu implement loader callbacks. Jadi task ini akan mengimplementasikan onCreateLoader dan onLoadFinish callback method untuk handle background tasknya. Jadi di bagian onCreateLoader itu kita ganti return statement-nya itu dengan pernyataan yang mengembalikan si instance kelas dari bookloader. Jadi kita coba ke bagian ini. Nah, di bagian sini kita hapus, kita tambahkan string query string sama dengan kutip kosong seperti ini, titik koma. Terus if args query string sama dengan get string. Terus kita isikan query string koma
Terus di bawah sini kita return new book loader, dalamnya kita isikan this, query string, koma. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan, yaitu kita akan copy baris kode dari yang ada di onPost execute di Facebook class ke bagian method onload finish dan di main activity. Kita coba, kita ke bagian Facebook. Nah, bagian ini kita copy, pindahkan di dalam sini. Klik OK. Ini kita hapus pada bagian ini. Terus kita juga GT kita hapus. Selanjutnya kita ubah di bagian sini menjadi data. Nah, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya aku mau cobaran di handphone aku. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Untuk selanjutnya kita akan coba lakukan run. Nah, kali ini aku mau run di handphone aku. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, oke, ini adalah hasil runnya. Nah, kita coba tuliskan book title-nya ya. Misal kita tuliskan Dylan. Terus kita klik button search book. Nah, di sini akan muncul Dylan 2, itu nama bukunya, terus pengarangnya yaitu V.D. Byte seperti ini. Kita coba lagi ya. Kita ganti jadi Romeo and Juliet. Kita search book. Nah, di sini terlihat bahwa ada judul bukunya itu Romeo and Juliet dan penulisnya itu William Shakespeare seperti ini. Kita lanjutkan, yaitu kita akan menambahkan baris kode di bawah ini di method onCreate untuk reconnect kepada loader jika loader itu sudah ada. Jadi kita coba copy saja. Kita taruh di bawah sini. Nah, jadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan coba lakukan run. Aku mau coba running lagi di handphone aku. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang kita coba isikan book title-nya ya. Aku mau coba cari Laskar Pelangi. Terus kita klik button search book. Nah, di sini kelihatan bahwa penulis itu Andrea Hirata dan judul bukunya adalah Laskar Pelangi seperti ini. Nah, sekarang aku coba rotate handphone aku, apakah data ini masih ada atau tidak. Nah, maka seperti ini masih ada judul dan nama bukunya. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu mengenai broadcast receiver. Nah, broadcast adalah pesan yang dikirim sistem Android dan aplikasi Android ketika terjadi peristiwa yang mungkin mempengaruhi fungsionalitas aplikasi atau komponen aplikasi lainnya. Nah, misalnya sistem Android mengirimkan broadcast system ketika perangkat itu dinyalakan atau ketika handphone terhubung atau terputus. Seperti contoh, jika headset yang berkabel dicabut, kita mungkin ingin aplikasi media kita untuk menghentikan musik atau pause. Nah, aplikasi Android juga dapat menyiarkan atau broadcast event seperti ketika data baru diunduh yang mungkin menarik beberapa aplikasi lainnya. Nah, dalam praktik ini kita akan membuat aplikasi yang merespon terhadap perubahan status dari pengisian daya perangkat atau baterai. Nah, untuk melakukan ini, aplikasi kita menerima dan merespon broadcast system tersebut, dan aplikasi itu juga mengirim dan menerima broadcast custom. Untuk bagian app overview-nya, jadi di sini kita punya aplikasi bernamakan Power Receiver, di mana akan mendaftarkan broadcast receiver yang menampilkan toast message ketika device itu terhubung atau tidak terhubung dengan power. Nah, aplikasi ini juga akan mengirimkan dan menerima custom broadcast yang akan menampilkan toast message yang berbeda. Untuk bagian task pertamanya ini yaitu mengenai setup Power Receiver Project. Jadi kita buat project terlebih dahulu dengan nama Power Receiver. Langsung saja kita coba. Kita pilih pada bagian empathy, lalu next. Untuk bagian namanya kita tuliskan Power. Kalau sudah, kita klik finish. Setelah membuat project baru, kita akan membuat broadcast receiver. Jadi kita klikkan pada bagian ini, terus kita klik new dan kita pilih bagian other, dan selanjutnya kita pilih yang broadcast receiver. Nah, untuk namanya ini kita tuliskan custom
receiver seperti ini. Selanjutnya kalau sudah kita klik finish. Nah, seperti ini. Kita tunggu belum saat. Nah, oke, kalau sudah kita kembali ke bagian sini. Nah, di sini kita akan melakukan register your receiver from system broadcast. Untuk langkahnya, di bagian main activity.java, kita akan membuat custom receiver object sebagai member variable dan inisialisasinya. Jadi kita coba lihat pada main activity, di bagian sini kita tuliskan private custom receiver m receiver sama dengan new custom receiver. Di koma seperti ini. Kalau sudah, kita akan membuat intent filter dengan intent action. Nah, untuk langkahnya di sini kita tuliskan intent filter sama dengan new intent filter seperti ini. Nah, ini intent filter ini digunakan untuk menspesifikasikan tipe intent pada komponen yang dapat diterima. Nah, dia digunakan untuk memfilter intent berdasarkan intent value seperti action dan kategori. Selanjutnya kita juga akan menambahkan action power connect sama action power disconnect pada intent filter object. Jadi di bawah sini kita tambahkan filter.add_action intent.action power connected seperti ini, sama satu lagi yang buat disconnected. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan register dan unregister receiver. Jadi di bagian main activity.java, di bagian akhir method onCreate, kita akan mendaftarkan receiver kita menggunakan main activity context, di mana receiver itu aktif dan dapat menerima broadcast selama main activity-nya itu berjalan. Jadi dengan cara seperti ini. Nah, terus juga kita akan override method onDestroy dan unregister receiver-nya. Untuk langkahnya kita tuliskan di sini this.register receiver, kita isikan m receiver, filter, titik koma seperti ini. Nah, terus untuk bagian yang override onDestroy, kita klik Ctrl+O, kita pilih onDestroy, kita klik enter. Nah, di sini kita tambahkan this.unregister. Nah, kita pilih yang receiver ini, kita isikan m receiver, terus di bawahnya kita super.onDestroy seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian yang ini, yaitu implement onReceiver in your broadcast receiver. Untuk caranya di custom receiver.java, di bagian onReceive method, kita akan mengimplementasikan beberapa tahap. Nah, yang pertama ini kita akan delete entire onReceive method implementation, termasuk unsupported operation exception code. Kita lihat dulu pada bagian custom receiver, kita hapus pada bagian ini. Nah, terus kita isikan string intent action sama dengan intent.getAction titik koma seperti ini. Selanjutnya kita lihat kembali. Kita akan membuat switch statement dengan intent action string seperti ini. Jadi kita coba saja. Di bawah sini kita tambahkan if intent action tidak sama dengan 0, maka string toast message sama dengan unknown intent action titik koma. Terus di bawahnya kita tambahkan lagi switch intent action, kita kasih case intent.action underscore power connected titik 2, terus kita isikan toast message sama dengan
power connected. Titik koma seperti ini. Terus kita buat lagi case-nya, tapi sebenarnya kita tuliskan break. Nah, untuk case keduanya ini kita tuliskan intent dot action underscore power disconnected titik 2 terus message sama dengan power disconnected, koma seperti ini. Terus kita tulis lagi break. Setelah membuat switch, kita akan menambahkan baris kode untuk menampilkan toast message dengan kurun waktu a short time. Jadi pada bagian ini kita tuliskan toast.makeText, kita isikan konteks, toast message, toast length short, terus kita .show, koma. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita coba lakukan run. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah hasil setelah kita run. Kita coba klik pada bagian ini. Nah, di bagian baterai kita coba lihat ke sini. Nah, kita ganti jadi AC charger. Nah, di sini toast-nya akan muncul power connected. Kalau misalnya kita on lagi, di sini akan muncul power disconnected. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke task 2, yaitu send and receive a custom broadcast, di mana Android itu menyediakan 3 cara pada aplikasi kita untuk mengirimkan custom broadcast, yaitu ada normal broadcast tidak sinkron, terus yang kedua ada local broadcast yang dikirim ke penerima yang ada di aplikasi yang sama dengan pengirim, dan yang ketiga ada di mana dikirimkan ke satu penerima sekaligus. Nah, jadi pada praktek kali ini kita akan menambahkan button di activity kita yang mengirimkan local broadcast intent, dan receiver register akan broadcast intent dan menampilkan hasilnya itu di toast message. Pada bagian pertama ini yaitu define your custom broadcast action string, di mana kita akan membuat constant member variable di kedua tempat, yaitu main activity dan juga custom receiver class. Kita coba. Kita ke main activity terlebih dahulu. Kita tambahkan di bagian sini private static final string action underscore custom underscore broadcast sama dengan config dot application underscore id kita plus titik tuliskan action underscore custom underscore broadcast lalu pada titik koma. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena ditambahkan juga buat di custom receiver, kita copy dan kita masukkan di atas sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ke bagian kedua, yaitu menambahkan send custom broadcast button. Jadi kita coba lihat di bagian activity underscore main.xml. Pada bagian ini kita hapus terlebih dahulu, kita ganti jadi button. Untuk Android layout width-nya itu kita pilih yang web content dan juga yang head juga web content. Tak lupa di atasnya kita tambahkan ID-nya, yaitu add plus ID, tuliskan send broadcast seperti ini. Lalu di bawah sini kita tambahkan lagi untuk teksnya. Kita isikan send custom broadcast, terus di bawahnya Android on click, tuliskan send custom broadcast seperti ini. Kita klik alt enter dan kita buat metode di main activity. Terus di bawah sini kita tambahkan lagi app layout constraint. Kita pilih yang bottom to bottom of, yaitu parent. Terus kita tambahin lagi untuk bagian yang left to left.
kita tulis parent. Terus selanjutnya tambahin lagi untuk bagian right to right. Kita isikan parent. Tambah lagi untuk yang top to top of, kita tulis parent. Nah, seperti ini kita lihat di bagian desain. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita lihat kembali. Nah, kita akan extraction results-nya pada bagian teksnya itu. Kita coba dulu. Ini kita enter. Oke, seperti ini. Untuk selanjutnya ke bagian ketiga yaitu implement send custom broadcast method. Jadi kita akan menambahkan intent. Kita coba lihat pada bagian main activity. Nah, di dalam sini kita buat intent. Kita tuliskan intent custom broadcast intent sama dengan new intent action underscore custom broadcast titik koma seperti ini. Nah, di bawah sini kita akan mengirimkan broadcast menggunakan local broadcast manager class. Jadi kita tuliskan local broadcast manager get instant, terus kita tulis terus dot send broadcast, kita tuliskan custom broadcast intent. Nah, jangan lupa titik koma di akhir. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lihat kembali. Kita ke bagian keempat, yaitu register dan unregister your custom broadcast. Jadi di bagian main activity di dalam onCreate method, kita akan mengambil instance dari local broadcast manager dan mendaftarkan receiver dengan custom intent action seperti ini. Kita coba. Kita tambahkan di sini local broadcast manager .get instance. Terus kita tambahkan this .register receiver. Terus m receiver, new intent filter. Kita isikan action custom broadcast. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, di dalam method onDestroy ini, kita unregister receiver dari local broadcast manager. Jadi kita tuliskan local broadcast manager .get instance, terus kita this. Nah, terus kita .unregister receiver. Nah, kita isikan m receiver seperti ini. Kalau sudah, kita lihat kembali ke bagian kelima, yaitu respon kepada custom broadcast. Jadi di bagian custom receive.java, di bagian method onReceive, kita menambahkan case statement di dalam switch blocknya itu untuk custom intent action dengan menggunakan custom broadcast receiver sebagai teks untuk toast message-nya seperti ini. Bisa kita extract dan lakukan run. Oke, kita coba saja. Kita buka bagian custom receiver. Nah, pada bagian ini, di bawah sini kita tambahkan satu case lagi. Kita tuliskan case action custom broadcast titik 2. Terus kita tuliskan toast message sama dengan custom broadcast receive seperti ini. Koma, terus kita break titik koma. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan ekstraksi result dari masing-masing toast message-nya. Jadi kita klik Alt Enter, kita tuliskan unknown action seperti ini. Kita coba rapikan. Terus yang power connected, tuliskan power underscore connected. Kita rapikan kembali. Terus ini kita Alt Enter juga. Kita tuliskan power underscore disconnected. Oke, terus kita rapikan kembali. Yang terakhir ini juga Alt Enter.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan run. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, ini adalah setelah kita run, kita coba klik button send custom broadcast. Nah, hasilnya akan menampilkan terus misalnya seperti ini, yaitu custom broadcast receive. Nah, jadi aplikasi kita sudah dapat mengirimkan custom broadcast dan menerimanya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini hingga sampai selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.